buat apa yang dulu dibuat orang tua kita. Orang tua kita rajin ke masjid. Begitu dia meninggal dunia, anak-anaknya lanjutkan apa yang dibuat ayah kita, rajin ke masjid anak-anaknya. Supaya taubat kita ini diterima Allah. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersegera. Bersegera. Betapa banyak orang hari ini Bapak Ibu, dia hanya berangan-angan saja. Pak, mari kita sholat ke masjid, Pak. Besoklah, kalau udah umur 50, 60 tahun. Angan-angan saja, Pak. Pak, mari kita sama-sama bermajelis ilmu besoklah. Kalau udah pensiun, baru duduk di majelis ilmu. Padahal Bapak Ibu, kematian itu tidak menunggu umur 60, 70. Takutnya, waktu kita melakukan dosa terus-menerus, maka disitulah datang ajal, datang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Mukarramah, terusnya Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, besar tak dihimbau gelar, kecil kami tak panggil nama. Duduk kita sejenak di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita mengagungkan Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sehat. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwasanya al-malu huwa adana dunar rizki. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Bapak Ibu, harta adalah rezeki yang paling rendah. Wal afiyatu a'la darajatir rizki. Sedangkan nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mahal itu sehatnya badan. Kami melihat, menatap Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, wafat kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat, berkirim salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita pada kesempatan yang mulia ini ialah asbabul muqtadiyah li su'il khatimah. Penyebab seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Apa itu Bapak Ibu wafat su'ul khotimah? Meninggal dalam keadaan buruk. Sedangkan yang kita harapkan semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana fi hadhihi dunya bi husnil khotimah wa la taj'al ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah merahasiakan kematian itu dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu, Allah merahasiakan kematian itu kapan kita meninggal dunia. Nah, ini rahasia Allah. Waktunya kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bisa saja nanti malam, bisa besoknya lagi, bisa besok-besoknya lagi, bisa bulan depan. Allah rahasiakan. Yang kedua, di mana tempatnya? Kapan kita meninggal, kapan waktunya, di mana tempatnya? Bisa di masjid, bisa di rumah dalam keadaan baca Quran, ada orang dalam keadaan haji, umrah, meninggal. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa kita meninggal dunia? Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu bil khawatim. Manusia itu akan meninggal dunia dalam keadaan kebiasaannya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, buatlah hal-hal yang baik. Kata Nabi, a'maru ummati ma bainas sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yadhudu dzalika. Rata-rata umur umatku di akhir zaman, kata Nabi, sekitar umur 60 sampai 70 tahun. Bapak Ibu yang hadir salat fardu maghrib ini rata-rata sudah berapa umur yang hadir di Bapak Ibu? 71 Pak, atau 17 tahun Bapak Ibu? Intinya hampirlah 60, ada yang 60 ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, manusia akan meninggal dunia dalam keadaan kebiasaannya. Maka di umur yang 60, umur yang 70 tahun ini Bapak Ibu, buatlah yang baik-baik. Datanglah sholat berjamaah ke masjid, rajinlah bersedekah. Orang dalam keadaan tidur lelap, bangunlah di sepertiga malam. Sambunglah tali silaturahim yang baik-baik, sebab kita akan meninggal dunia dalam keadaan semacam itu. Baru-baru ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang meninggal dunia dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran karena kebiasaannya baca Quran. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita buat yang baik-baik, kata Nabi, insya Allah kita akan meninggal dunia dalam keadaan semacam itu. Tapi sebaliknya, seseorang itu kalau melakukan keburukan-keburukan, lalu dia tak segera bertaubat Bapak Ibu, maka kata Nabi Muhammad, dia pun akan meninggal dunia dalam keadaan semacam itu pula. Maka pada kesempatan yang mulia ini, ada 6 hal yang menyebabkan seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man takallama halal adzan. Yang pertama yang menyebabkan seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah, selalu asik berbicara padahal adzan sudah dikumandangkan. Adzan panggilan dari Allah lewat lisan muadzin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sunnahnya kata Nabi Muhammad kita mendengar dan jawablah panggilan adzan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengar adzan lalu dia jawab adzan, lalu dia berdoa setelah selesai adzan, Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad. Siapa mendengar adzan lalu dia jawab adzan, dia baca doa setelah adzan, apa balasan kata Nabi Muhammad Bapak Ibu? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Berhak dia ini mendapat syafaat dariku nanti di hari kiamat. Betapa banyak di antara kita jamaah yang dimuliakan Allah, adzan berkumandang,
Kita kadang-kadang asik nonton televisi, main HP ya Bapak Ibu ya. Ada yang baring-baring, padahal panggilan dari Allah supaya kita bersiap. Di Hadramaut itu Bapak Ibu, di Yaman, mereka kalau mendengar azan, ini cerita diceritakan oleh Al-Habib Abdul Qadir Ba'bud. Kata beliau, di Hadramaut, di Yaman itu, kalau masyarakat di sana mendengar azan dikumandangkan, maka hal yang pertama kali mereka lakukan Bapak Ibu, andai suami-suami ini dalam keadaan mencangkul, pas ingin mencangkul azan berkumandang, cangkul ini Pak tidak sampai diletakkan ke tempatnya, dibuang langsung ke belakang, saking mereka menghormati azan. Kalau kita kan Pak tidak, masih tanggung ya Pak ya, lanjutkan dulu sebentar lagi. Perempuan di sana juga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam keadaan menjahit, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jahitan yang dijahit ke baju tersebut tidak sampai mereka cabut Pak, langsung buang ke lantai, saking mereka menghormati azan ini. Karena kata Nabi, siapa yang mendengar azan, dia diam, dia jawab, lalu dia baca doa setelah azan. Tapi ingat Bapak Ibu, kata guru-guru kami, ada dua hal yang mesti kita lakukan di saat selesai azan. Yang pertama, kalau kita ingin membaca doa azan, maka kita terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah, baru kita baca. Lalu dah selesai nanti Bapak Ibu, innaka la tuhliful mi'ad. Kata Al-Habib Jindan, seorang ulama, ia mengatakan, siapa orang yang membaca doa azan, dia baca doa azan sampai selesai, biasanya kan kita Bapak Ibu langsung usap wajah ya, tapi kata beliau jangan dulu usap wajah, doa dulu sampai 5 kali. Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya. Maka apa yang ia dapatkan? Kutiba barron biwalidayhi wa in kana mithla dzalik. Maka Allah akan mencatat kita nih Bapak Ibu seperti anak yang soleh. Allah akan mencatat kita sebagai anak yang soleh soleha, sekalipun dahulu semasa orang tua kita hidup, kita tak bakti-bakti kali kepada mereka. Tapi kita selalu dawamkan, rutinkan. Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya 5 kali, baru kita tutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka Allah akan mencatat orang itu sebagai anak yang soleh soleha, sekalipun dahulu semasa orang tuanya hidup, dia tak bakti-bakti kali kepada kedua orang tuanya. Bukankah orang tua kita dahulu berharap Bapak Ibu, semasa kita kecil-kecil, orang tua kita selalu berdoa siang malam, Rabbana hablana minas sholihin, ya Allah, jadikan anak-anak kami ini menjadi anak yang soleh solehah. Ternyata Bapak Ibu, dengan kita membaca ini, karena kita tidak bisa berbakti lagi hari ini, nah, sebenarnya berbakti bagi orang yang meninggal itu, mereka masih dapat hasilnya dengan amal kita ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ini tercatat sebagai anak yang soleh solehah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah, apa yang dia lakukan? Yang pertama ialah berbicara saat azan. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah, at-tahawanu bis shalah, meremehkan sholat, menunda-nunda sholat, mengentengkan sholat Bapak Ibu. Kata almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, suami yang berani dia mengentengkan sholat, meremehkan sholat, maka ia dengan gampang akan meremehkan istrinya dan anak-anak. Sebaliknya istri juga begitu Pak. Istri yang berani dia meremehkan sholat,
maka dia dengan entengnya dia meremehkan suaminya dan anak-anaknya. Anak kita juga begitu tuh Pak. Anak yang dia dengan meremehkan sholat, padahal dia sudah dewasa, sudah umur 10 tahun, kata Nabi Muhammad, muru auladakum bis sholat, perintahkan anak kalian umur berapa ibu-ibu? Perintah sholat umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun, di wadribuhum, dipukul. Cuman pukulannya itu dengan pukulan yang mendidih. Nah, kata para ulama, Bapak Ibu, bagaimana sih cara mendidik anak ini? Nah, biasanya kalau dia berangkat sekolah, kalau dia sholatnya 5 waktu, biasanya jajannya 10.000, maka berikan 10.000. Tapi dalam 5 waktu dia meninggalkan 1 sholat contohnya, maka kata para ulama mengatakan pukulan yang mendidik, 1 sholat dia tinggalkan, kurangi 2.000. Lalu dia bertanya, Ma, kenapa dikurangi jajan abang? Ternyata dia meninggalkan 1 sholat fardu. Ini bagian daripada pendidikan Bapak Ibu, pukulan yang mendidik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa suami meremehkan sholat, istri meremehkan sholat, anak meremehkan sholat, mereka dalam keluarga saling meremehkan? Kata Kiai Haji Maimun Zubair, sebab kalau saja Allah yang Maha Pencipta berani dia meremehkan, bagaimana hanya sekedar kualitas hamba. Yang Maha menciptakan kita nih Pak, berani dia remehkan, bagaimana hanya sekelas kualitas hamba. Bahkan kata Al-Habib Al-Haddar, Bapak Ibu, musibah yang terbesar hari ini baru-baru ini Pak, gempa di NTT ya Pak ya. Musibah terbesar hari ini kita melihat di luar-luar sana banyak musibah, gempa, tsunami, banjir, longsor, semuanya musibah. Akan tetapi kata Al-Habib Al-Haddar, Bapak Ibu, ada musibah yang paling besar di rumah kita. Kita hanya memandang yang jauh saja. Ternyata di rumah kita ada musibah yang besar. Apa dia? Semuanya keluarga ini dalam keadaan meremehkan sholat. Bahkan mereka dengan gampangnya, dengan mudahnya meninggalkan sholat. Inilah sebenarnya musibah yang terbesar. Tidak jauh-jauh, ternyata di rumah kita juga ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Malibari mengatakan, Bapak Ibu, orang kalau dia meremehkan sholat, Allah berikan 15 hukuman baginya. Salah satunya, ketika dia meninggal dunia, maka nanti Allah nyalakan api di dalam kuburnya. Kutiba barron, maka nanti naron ala qabrihi ila yaumil qiyamah. Semenjak dia dikubur, bagi orang yang meremehkan sholat ini, semenjak dia dikubur, meninggal dunia, dia lalu dia dikubur, maka Allah akan menyalakan api di dalam kuburnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hati-hati kita nih Pak. Kalau saja meremehkan sholat itu hal yang besar, bagaimana kalau hari ini ada orang yang dengan gampangnya meninggalkan sholat. Ada kisah nyata Bapak Ibu, kisah ini sering diangkat para mubalik. Kisah ini terjadi di Qatar. Ada seorang laki-laki umur 17 tahun, baru-baru dewasa Pak. Lalu tiba-tiba ini orang laki-laki meninggal dunia. Anak semata wayang, ayah ibunya bersedih, menangis sejadi-jadinya. Lalu ayah ibunya mengatakan kepada masyarakat di sana, tolong saya Pak, kita urusi pemandian anak saya, jenazah anak saya ini kita urusilah fardu kifayahnya. Iya Pak, kita akan urusi dengan baik. Ada yang memandikan, ada yang mengkafani, ada yang menunggu di masjid Pak, ada yang menunggu di perkuburan. Begitu selesai mandi, dikafani, disolatkan, diantarkan ke perkuburan Bapak Ibu. Sebagaimana seperti kita biasa kalau meninggal dunia. Begitu dikubur Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat ini pun pulang. 2 jam dikubur, ternyata dapat telepon kepada ayahnya bahwa ini anak meninggal dunia dalam keadaan diracun. Anak semata wayang Pak. Ibu rasakan bagaimana
hebatnya mengandung anak, letihnya ya Bu ya. Mengurusi anak lagi sampai besar, umur 17 tahun dapat kabar meninggal diracun. Lalu ayahnya ini Bapak Ibu tidak terima, dia mendatangi masyarakat lagi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dia minta-minta mengemis-ngemis, tolong saya lagi Pak. Ada apa Pak? Kan kita sudah kuburkan anakmu. Bukan itu Pak. Yang saya inginkan hari ini kita gali kembali kuburan anak saya. 2 jam Pak baru dikubur. Dia minta digali kembali. Untuk apa? Dia ingin lakukan otopsi. Dia ingin tahu siapa yang meracun anaknya. Baiklah Pak kalau begitu. Akhirnya masyarakat pun berduyun-duyun lagi ke pemakaman tersebut, digali Pak. 2 jam dikubur. Begitu sudah digali, maka orang berhamburan, ketakutan. Ada apa ini? Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dilihat ke pemakaman tersebut, di liang lahat tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Kain kafannya hitam, terbakar. Keluar asap dari kain kafannya. Matanya sudah terbelalak, dari mulutnya sudah keluar darah. 2 jam baru dikubur. Maka betullah kata Syekh Zainuddin Malibari itu, naron ala qabrihi ila yaumil qiyamah. Orang kalau dia dengan enteng gampangin sholat, merendahkan sholat, menganggap enggak, apa ini sholat, meremehkan Bapak Ibu, menunda-nunda sholatnya selalu di akhir waktu, Allah akan nyalakan api di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Terjadi Pak, umur 17 tahun baru 2 jam dikubur sudah nyala api di dalam kuburnya. Lalu ditanya oleh masyarakat, Pak, anakmu ini apa yang dia lakukan semasa hidupnya? Dengan menangis ia mengatakan, anak saya ini sholat, tapi dia punya kebiasaan. Apa kebiasaannya Pak? Dia ini selalu menunda-nunda sholat. Sholat selalu di akhir waktu terus. Wudhu asarnya bertemu dengan wudhu maghribnya. Saking akhirnya nih Pak sholat asar. Bertemu 2 wudhu. Wudhu asar dan wudhu maghrib. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud datang kepada Nabi Muhammad, "Ayyul amali ahabbu ilallah wahai Nabi, beritahu aku apa amalan yang dicintai Allah." Kata Nabi Muhammad, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali nanti dihisab, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah bukan karena dia orang kaya, bukan karena tinggi jabatannya. Apa yang pertama kali dihisab di hadapan Allah? Bukan hartanya, bukan rukonya yang banyak pintu, tidak Pak. Akan tetapi sholat kita nih Pak. Ayo Bapak Ibu, mari kita perbaiki bersama-sama sholat kita. Orang kalau dia memperbaiki sholatnya, dikatakan bahwasanya perbaikilah sholatmu, maka Allah pasti akan perbaiki hidupmu. Bisa jadi Pak, mungkin rezeki kita hari ini seret, rezeki kita hari ini susah. Sudah bekerja dari jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, seharian bekerja. Tapi rezekinya hari ini susah, sulit. Coba periksa Pak, apa yang salah dalam diri kita? Mungkin kita selalu menunda-nunda sholat. Lihat istri kita, bagaimana dia di rumah? Bagaimana kalau sudah adzan berkumandang? Mungkin dia menunda-nunda sholat. Atau mungkin masih sibuk bermain segala macam. Anak-anak kita perhatikan Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Kita nih Pak pemimpin. Kita nih orang-orang tua nih, ayah nih pemimpin bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Kelak kepemimpinan kita ini akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup sebentar lagi Bapak Ibu. Orang biasanya kalau dia pulang kampung siapkan bekalnya, siapkan baju barunya, siapkan kuenya, uang untuk kemanakannya. Pulang kampung lebaran. Dan kita semuanya nih Bapak Ibu akan pulang kampung juga ke negeri yang paling jauh. Apa yang telah kita siapkan? Menghadap alam barzah kita. 2 Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah, yang kedua ialah meremehkan salat, ngentengin salat. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga?
yang menyebabkan seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah wa syarbul khamri, pecandu khamar. Minum minuman keras, tidak pernah berhenti. Sudah dinasihati, jangan minum minuman keras. Nanti lambungmu terbakar. Nanti pikiranmu semakin gila. Sudah dinasihati, Pak. Tapi membantah, membangkang, candu, tidak pernah berhenti. Orang semacam ini, Bapak Ibu. Apa kata Nabi Muhammad? Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. Kata Nabi, ada 3 golongan yang diharamkan Allah masuk ke dalam surga. Sungguh hina orang ini, Bapak Ibu. 3 golongan ini diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Padahal kita beribadah tujuannya semuanya masuk surga. Tapi 3 golongan ini kata Nabi diharamkan Allah masuk ke dalam surga. Satu-satunya apa dia? Mudminul khamri, pecandu khamar. Minum minuman keras. Jaga keluarga kita, Pak. Dengan siapa anak-anak kita bergaul. Apa latar belakang kawan-kawannya, pendidikan kawan-kawannya. Kita harus mau tahu, Pak. Ada kadang orang tua ini, kalau dia dah selesai beribadah cukup. Masalah anaknya, terserahlah. Pokoknya kalau dia dah ibadah cukup. Padahal Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, anak adalah mana dengan siapa dia bergaul, di mana pergaulan mereka, di mana tempatnya, apa latar belakang pendidikan kawan-kawannya, harus kita tanyakan, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti dalam ayat ini Bapak Ibu, kalau kita masuk ke dalam surga, seharusnya yang paling baik itu bersama dengan keluarga, bukan sendiri-sendiri. 3, Pak, wasyarbul khamri, pecandu khamar. Yang keempat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah? Yang keempat, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kullu dzunub, kata Nabi, yuakhirallahu ta'ala minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Kata Nabi Muhammad, setiap dosa nanti akan dibalas di hari kiamat. Setiap dosa yang kita lakukan nih, Pak. Tapi ada dosa, kata Nabi, di dunia dia dapat, di akhirat pun dia dapat. Padahal dosa pada umumnya nanti dibalas di hari kiamat. Tapi dia dapat 2 balasan dari Allah. Apa itu yang dia buat? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Mengatakan saja nih Bapak Ibu sudah bagian daripada durhaka. Bagaimana kalau ada anak yang hari ini dengan teganya dia membunuh ayah dan ibu? Mengatakan saja durhaka. Saat orang tua menyuruh kita tidak mau, bermuka masam. Bagaimana kalau ada anak hari ini, dia memutus tali silaturahim dengan emaknya, dia memutus tali silaturahim dengan ayahnya, sebab hari ini dia sudah sukses. Padahal Bapak Ibu, hebatnya kita hari ini, kita tidak ada apa-apanya. Apa yang menyebabkan kita sukses hari ini? Doa emak kita di kampung, doa ayah kita lah yang di kampung, doa mereka dahulu. Itulah yang menyebabkan kita hari ini sukses. Betapa banyak orang tua hari ini di masa tuanya dia sering menangis. Ketika ditanya, kenapa menangis, Pak? Ada yang sakit? Enggak. Bapak belum makan? Sudah. Apa yang menyebabkan Bapak menangis?
Lalu dia mengatakan, anak saya 7 ustadz, ketujuh-tujuhnya tidak pernah mengabari saya dalam sebulan ini. Satu ibu mampu merawat 7 anak, tapi 7 anak berbantah-bantahan untuk merawat ibu di masa tua. Ya Allah. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Nabi Muhammad, birru aba'akum tabarrukum abana'ukum. Apa yang kalian buat hari ini kepada ayah kalian, ibu kalian, maka itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak kalian besok. Siapa yang berbakti hari ini kepada kedua orang tuanya, dipastikan anak-anaknya pun akan berbakti kepada orang tuanya di masa tua. Kita ini anak sekarang nih Pak, berbakti kepada orang tua. Maka anak-anak kita pun nanti akan berbakti kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, andai orang tua kita hari ini hidup, bahagiakan mereka. Bagaimana kalau mereka hari ini sudah berada di alam barzakh Ustaz? Mereka sudah meninggal dunia, maka para ulama banyak memberikan amalan yang membuat orang tua kita bahagia di alam kubur. Datang saat kepada Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal. Apa yang membuat ibuku bahagia hari ini? Atasaddaqa, bersedekah. Kita nih Pak, kalau sedekah subuh, jangan lupakan orang tua. Ya Allah, aku sedekah subuh, hadiahkan untuk ayah saya, emak saya di alam barzakh. Apalagi yang membuat orang tua kita bahagia hari ini? Biqiraatil Quran, dengan sebab baca Quran. Ibu baca Quran di rumah, baca Yasin di rumah, niat untuk orang tua. Orang tua kita hari ini terbujur kaku, menunggu kiriman, menunggu belanja dari anak-anaknya, menunggu pahala dari anak-anaknya, kiriman. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, seseorang yang dia meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, tarkut du'ail walidain. Orang kalau dia sengaja meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, kita kan Pak kalau berdoa, Allahumma ghfir lana dzunubana wali daina. Lalu dia tinggalkan, maka Allah akan mewariskan kepadanya kemiskinan. Meninggalkan doa untuk orang tua, Allah menjadikan dia miskin. Bagaimana kalau ada orang yang durhaka Bapak Ibu? Pantas kalau dia hari ini sengsara di dunia. Apalagi yang menyebabkan orang tua kita bahagia di alam barzakh. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, buat apa yang dulu dibuat orang tua kita. Orang tua kita rajin ke masjid. Begitu dia meninggal dunia, anak-anaknya lanjutkan apa yang dibuat ayah kita, rajin ke masjid anak-anaknya. Orang tua kita dulu menyambung tali silaturahim dengan tetangga, tak pernah kelahi, selalu berbagi makanan, selalu berbagi sambal. Buat anak-anaknya hari ini, sambung lagi. Orang tua kita bahagia di alam barzakh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang hidup orang tua kita hari ini, bahagiakan dia, sekalipun hanya menelpon tiap hari. Padahal dengan gratis ya Bapak Ibu ya. Pakai WA, gratis nelpon orang tua. Orang tua menunggu telepon dari anak-anaknya, bercerita bagaimana. Bagaimana di rantaunya, bagaimana dengan cucu-cucu saya. Dia mau tahu tentang anak-anaknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bahagiakan. Andai mereka meninggal dunia, maka bahagiakan juga mereka dengan mendoakan mereka, dengan sedekah kepada mereka, dan meniru apa yang dulu dilakukan oleh mereka hal-hal yang baik. Yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah yang kelima jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khotimah? Yang kelima ialah wa'adzal muslimin, suka menyakiti orang muslim. Dengan lisannya, dengan tangannya, menyakiti tetangga.
tangga, mentang-mentang dia orang yang kaya selalu merendahkan orang yang miskin, ucapannya selalu meninggi, sehingga orang miskin selalu tersinggung dengan ucapannya. Menyakiti orang muslim. Jangankan menyakiti manusia, Pak. Kata Habib Abdul Qadir, menyakiti hewan saja kita tak diperbolehkan. Bagaimana kalau sesama umatnya Nabi Muhammad? Setiap hari dia terluka dengan ucapan kita. Setiap hari dia terluka dengan tangan kita. Mengganggu tetangga, mengganggu orang lain, hari-harinya begitu. Tidak pernah bertaubat, tidak pernah meminta maaf sekalipun. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang kalau terus-menerus dia menyakiti orang lain dengan tangannya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, sehingga orang setiap hari bersedih. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tak segera dia bertaubat, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang keenam, apa yang menyebabkan kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah? Yang keenam ialah taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Kita ini dianjurkan Bapak Ibu menyegerakan taubat. Setiap kita ini kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap kita ini Bapak Ibu punya dosa, tapi kata Nabi sebaik-baik pendosa yang segera dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya taubat kita ini diterima Allah? Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersegera. Betapa banyak orang hari ini Bapak Ibu, dia hanya berangan-angan saja. Pak, mari kita sholat ke masjid, Pak. Besoklah kalau udah umur 50-60 tahun. Angan-angan saja, Pak. Pak, mari kita sama-sama bermajelis ilmu besoklah. Kalau udah pensiun baru duduk di majelis ilmu. Padahal Bapak Ibu, kematian itu tidak menunggu umur 60, 70. Takutnya waktu kita melakukan dosa terus-menerus, maka disitulah datang ajal, datang kematian. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kembali ke pangkal kaji tadi Bapak Ibu, seseorang itu meninggal dalam keadaan kebiasaannya. Terbiasa bermaksiat di dalam kamar, dalam keadaan sendiri, menonton yang buruk-buruk, menonton orang-orang yang membuka aurat. Dia tak segera bertaubat. Kata Nabi Muhammad, hati-hati. Bahkan Bapak Ibu, malaikat itu ingin menjemput kita setiap hari dengan 70 panggilan. Ya Allah, aku cabut nyawanya. Kata Allah, tunggu dulu, dia masih banyak dosa. Ya Allah, aku cabut nyawanya. Tunggu dulu, dia belum datang ke masjid. Ya Allah, aku cabut nyawanya. Tunggu dulu, dia masih suka memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, membicarakan orang lain, mengumbar aib-aib orang lain. Allah masih berikan kesempatan, Pak. Segera kita bertaubat dari dosa apapun. Setiap kita ini pasti punya dosa tersendiri, dosa masing-masing. Bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah kalian datang kepadaku memohon ampun, kata Allah. Siapa yang datang segera memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya, andai dia bertaubat meninggal dunia, Allah berikan kepadanya surga seluas langit dan seluas bumi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat hambanya yang belum sampai ruhnya di tenggorokan. Allah berikan kesempatan. Pintu lebar terbuka Bapak Ibu. Kapan lagi kita untuk melakukan taubat kepada Allah? Segera.
Yang kedua, bagaimana caranya supaya taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Langkah yang kedua Bapak Ibu, selalulah kita setiap malam sebelum tidur mengintrospeksi diri. Ingat-ingat apa yang telah kita buat hari ini. Dari kita mulai bangun sampai kita mau tidur, apa yang kita buat. Begitu kita menemukan dosa kepada manusia, cepat minta maaf. Kalau kita melakukan dosa kepada Allah, banyak-banyak minta banyak-banyak beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahar, setelah sholat tahajud, banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah. Kata para ulama Bapak Ibu, ada istighfar yang paling keren. Siapa yang mengamalkan istighfar ini, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang dahulu dan dosa-dosa yang sekarang. Tercantum di dalam surah Ali Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Kita semua pada hafal Bapak Ibu. Rabbana faghfir lana dhunubana, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Wa kaffir anna sayyiatina, hapus ya Allah keburukan-keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Setelah salat tahajud Bapak Ibu, jangan tinggalkan istighfar ini. Ulangi terus menerus sambil mengingat-ingat dosa kepada Allah. Dari dulu kita awal-awal dewasa, apa yang telah kita buat sampai hari ini, dosa terus berkelanjutan. Maka hapuslah dosa itu dengan bacaan Quran ini, dan bacaan Quran ini disebut dengan istighfar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Inilah Bapak Ibu kajian kita pada malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita semuanya. Allah menunjuki hati kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bertatap muka kita malam hari ini, mudah-mudahan bertatap muka pula kita nanti di dalam surga bersama dengan orang-orang tua kita, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil kemuliaan daripada majelis kita ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan kepada Allah. Saya minta ampun kepada Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.